Dian Pertiwi. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2020 dengan nomor peserta 20150314927. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring di SD Negeri 019 Palaran, kelas 6, sebagai persyaratan praktik uji kinerja Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mula Warman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Apa kabar, Nak? Baik. Baik. Ya, semuanya sehat ya? Sehat. Ya, alhamdulillah sehat semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Apakah muridnya Ibu semuanya sudah masuk ini? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, ini iya sudah semuanya. Nah, berarti semuanya masuk, tidak ada yang ketinggalan pelajaran pada hari ini. Nah, sekarang kalian cek kerapian kalian. Apakah baju kalian sudah rapi semuanya? Apakah jilbabnya sudah rapi? Sudah. Kerah bajunya sudah rapi? Duduknya sudah nyaman? Sudah. Sudah. Kalau duduknya sudah nyaman, kita bisa belajar dengan nyaman, dengan baik, ya, dengan fokus. Nah, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Ya, dinyalakan semua mic-nya, kita menyanyikan bersama-sama. Dari Sabang sampai berjanji padamu Iya. Anak-anak, kenapa sih tadi Ibu minta kalian menyanyikan lagu Dari Sabang sampai Merauke? Nah, selain untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, semakin cinta sama tanah air Indonesia kita, lagu itu juga akan berhubungan dengan pelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, kalian perhatikan layar kalian. Nah, ini adalah pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, dan pembelajaran 3. Materi kita pada hari ini yaitu membuat magnet dan mengisi formulir pengiriman barang. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang akan kita capai yaitu dengan mengamati media PowerPoint, siswa mampu menganalisis manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dengan mengamati video dan melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah membuat magnet secara tepat. Kemudian, dengan mengamati video dan melakukan percobaan, siswa mampu membuat magnet menggunakan aliran arus listrik secara tepat. Dengan mengamati teks formulir dan membaca petunjuk, siswa mampu menguraikan cara mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk secara benar. Dengan membaca petunjuk, siswa mampu membuat formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk secara benar. Fitri, bisa di-mute kan sayang? Iya, dimatikan saja mic dulu. Ya, biar tidak ada suara-suara dari luar. Nah, anak-anak, apakah
pernah berkunjung ke tempat wirausaha yang menjual mainan? Apakah kamu pernah mainan yang menggunakan magnet seperti yang digunakan pada Mailin itu? Kalian lihat nggak Mailin di layar Ibu? Pernah. Nah, kalian Bu. lihat mainan seperti itu? Pernah melihat mainan seperti yang dimiliki Mailin? Atau kalian pernah memilikinya? Pernah, Bu. Iya. Nah, mainan itu menggunakan magnet. Kalian tahu apa sih magnet itu? Coba Nadia, magnet itu apa, Nadia? Magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik benda magnetis di sekitarnya. Betul, magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik benda magnet di sekitarnya. Selain permainan seperti ini, permainan apa lagi sih yang menggunakan magnet? Coba Abed tahu nggak permainan apa lagi yang menggunakan magnet? Pancing-pancingan ikan. Oh iya, pancing-pancingan ikan yang biasanya kita lihat di pasar malam itu ada kan? Biasanya anak-anak main. Nah, seperti ini. Biasanya anak-anak main pancing-pancingan seperti ini. Nah, itu di ujung kailnya itu ada magnetnya. Kemudian di mulut ikannya ada besinya. Magnet. Saat magnetnya ditempelkan di mulut ikan yang ada besinya akan menempel. Ini juga mainan yang menggunakan magnet. Nah, anak-anak, manfaat magnet itu apa saja sih? Coba dong, Serva. Serva, tahu nggak manfaat magnet itu apa saja? Petunjuk arah. Apalagi? Penutup pintu kulkas. Iya, apalagi? Coba yang lain. Gendis, apalagi manfaat magnet? Tahu nggak? Bermanfaat untuk kesehatan, untuk menghasilkan suara pada speaker. Oh iya, ada yang lain lagi? Coba Elia, mungkin Elia tahu? Halo Elia. Ayo siapa yang tahu manfaat magnet selain untuk penunjuk arah, bermanfaat untuk kesehatan, untuk speaker, kemudian apa lagi? Kartu ATM dan hiasan kulkas. Iya, kartu ATM dan apa lagi? Hiasan kulkas. Hiasan kulkas, pintar. Banyak sekali manfaat. Obeng, Bu. Nih, selain untuk dibuat mainan, magnet juga memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai penunjuk arah pada kompas. Nah, seperti ini kompasnya ya, Nak ya. Di kompas ini menggunakan magnet apa? Tahu nggak? Jarum. Menggunakan magnet jarum, pintar. Nah, kemudian pintu kulkas juga ada magnetnya supaya dapat menutup dengan rapat. Kalau tidak ada magnetnya, maka tidak akan menutup dengan rapat. Kemudian hawa dingin yang ada dalam kulkas itu akan keluar sehingga kulkasnya tidak dingin. Kemudian selain itu baik juga untuk kesehatan. Contohnya sandal kesehatan. Bisa juga kalung dan gelang untuk kesehatan. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah gelang yang menggunakan magnet. Tuh, ini baik untuk kesehatan. Ini bisa menempel. Kemudian ada kalung juga untuk kesehatan. Seperti ini ya. Ini bisa membantu untuk memperlancar peredaran darah, untuk mengatasi gangguan tidur, dan lain-lain. Kemudian manfaat magnet, kita juga akan belajar tentang cara membuat magnet. Coba kalian buka buku tema kalian, tema 5 halaman 146. Ya, dibuka halaman 146. Kemudian kalian perhatikan di situ ada 3 cara di situ cara membuat magnet sederhana, ya kan? Iya, Bu. Ya, coba dong. Yang pertama apa, Novan? Cara yang pertama membuat magnet dengan cara apa? Gosokkan paku satu arah pada magnet sebanyak 5 kali. Ya, menggosokkan magnet pada paku. Betul sekali. Itu adalah cara membuat magnet dengan cara digosok. Jadi magnetnya digosok-gosokkan dengan arah yang sama. Tidak boleh bolak-balik, tapi arahnya sama. Kalau ke kiri terus, kalau ke kanan terus. Begitu ya. Nanti paku atau benda magnetis yang kalian gosokkan itu bisa menjadi magnet.
Ya. Kemudian cara yang kedua apa lagi, Novan? Dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. Ya, mendekatkan atau menempelkan magnet pada paku-paku kecil atau benda-benda magnetis lainnya. Itu adalah cara induksi. Itu nanti juga bisa menarik benda lainnya, membuat magnet. Kemudian cara yang ketiga, apa lagi? Setelah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Itu percobaan menggunakan arus listrik, mengalirkan arus listrik. Nah, anak-anak, itu adalah cara-cara membuat magnet dengan cara menggosok, dengan cara induksi, mendekatkan atau menempelkan pada magnet, dan juga cara yang ketiga mengalirkan arus listrik. Nah, sekarang untuk lebih memahami bagaimana cara membuat magnet sederhana tersebut, kalian perhatikan video yang Ibu tampilkan ini. Mic-nya anak-anak tolong dimatikan supaya videonya terdengar dengan jelas ya semuanya. Matikan mic-nya. Fikri, mic-nya dimatikan dulu. Nah, iya kalau sudah Ibu putar videonya. Percobaan pertama yaitu cara digosokkan. Nah, yang pertama 5 kali gosokkan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita coba dekati ke paku kecil. Ada berapa ya yang ditarik oleh paku besar? Wah, ternyata yang ditarik paku besar adalah 2 paku kecil. Kemudian 15 kali gosokan. Wah, anak-anak Ibu penasaran ya, berapa paku kecil ya yang bisa diambil oleh paku besar? Iya, sekarang kita bisa lihat kan? Ada berapa, nak? Ya, ada 5 paku kecil. Kemudian 30 kali gosokan. Ayo, kita dekatkan lagi paku besar ke paku kecil. Kira-kira ada berapa paku kecil ya yang dapat ditarik oleh paku besar? Wah, ternyata semakin banyak gosokan ke paku besar, maka semakin banyak pula paku besar dapat menarik paku kecil. Yang kedua adalah dengan cara induksi. Langkah-langkah percobaannya adalah yang pertama, dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm. Ada 1 paku kecil yang dapat menempel pada paku besar. Nah, kemudian percobaan kedua, jarak paku besar dengan magnet adalah 4 cm. Ada 2 paku kecil ya. Wah, menarik sekali ya anak-anak Ibu. Nanti anak-anak Ibu juga bisa melakukan sendiri di rumah. Kemudian, jarak paku besar dengan magnet adalah 2 cm. Wah, ternyata lebih banyak ya paku kecil yang menempel ke paku besar apabila jarak paku besar dan magnet adalah 2 cm. Percobaan keempat, jarak paku besar dengan magnet adalah 1 cm. Ternyata paku kecil yang menempel ke paku besar jumlahnya lebih banyak lagi. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin pendek jarak paku besar dengan magnet, maka paku kecil yang menempel pada paku besar jumlahnya semakin banyak. Nah, anak-anak, itu tadi adalah video cara membuat magnet sederhana. Nah, sekarang untuk percobaan yang ketiga, kita lakukan percobaan sendiri ya anak-anak ya. Kalian sudah menyiapkan alat dan bahannya? Sudah. Nah, apa saja percobaan pada percobaan yang ketiga? Paku besar. Paku besar. Mana paku besar kalian? Tunjukkan ke kamera. Paku besarnya mana? Iya, pintar. Kemudian apa lagi? Baterai. Kita membutuhkan baterai. Mana baterai anak-anak Ibu? Nih, Ibu juga punya baterai. Kita melakukan bersama-sama. Kemudian ada kawat. Kalian sudah menyiapkan kawatnya? Sudah. Mana kawatnya? Ya. Kemudian ada paku-paku kecil juga. Sudah? Sudah. Oke.
Sekarang langkah yang pertama, coba dibacakan. Tempelkan kawat kepada baterai. Ya, pertama berapa kali dulu, Serva? Untuk yang pertama itu berapa lilitan? 5 kali. Oh iya, 5 lilitan. Anak-anak sudah lilitkan 5 kali belum? Sudah. Ya, yang belum lilitkan bareng-bareng sama Ibu. Ibu juga mau melilitkan ini, ya. Kalian tempelkan ujungnya ke kutub positif dan kutub negatif pada baterai kalian. Ya, dekatkan seperti ini. Kemudian dekatkan ke paku-paku kecil. Menempel apa enggak? Menempel berapa? Bisa menempel enggak? Bu. 2. Bisa, 2. Ada yang lain lagi? Bisa enggak, Serva? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Dewi bisa enggak? Nggak bisa, Bu. Dewi nggak bisa. Kemudian Nadia bisa nggak? Tidak bisa, Bu. Iya, nggak apa-apa. Namanya percobaan. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Itu kan tergantung dari kekuatan baterai kita juga. Daya listrik yang dihasilkan oleh baterai berapa. Kemudian dari besar kecilnya paku ini juga berpengaruh, ya kan? Kemudian dari kumparan ini juga berpengaruh dari lilitannya ini. Nah, sekarang kalian coba 10 kali lilitan. Tadi. Sudah ada berapa paku yang menempel? Ada menempel? 2. Oh, ada 2. 2. Anggi 2. Kemudian siapa lagi yang ada 2 paku yang menempel? Satu aja, Bu. Ya, Ibu Itu aja, Bu. Ini. Tidak apa-apa hasilnya berbeda-beda. Tapi nanti kalian tulis pada laporannya harus sesuai dengan percobaan kalian ya. Misalnya 5 lilitan, tidak ada paku yang menempel. Kemudian 10 kali lilitan, ada 2 paku yang menempel. Tulis sesuai dengan hasil percobaan kalian, oke? Sekarang yang ketiga, berapa kali lilitan? 20. 20 lilitan. Apa yang sudah? Sudah, Bu. Sudah. Siapa yang sudah? Dewi Elia sudah? Ada paku, ada berapa paku kecil yang menempel? Serva sudah? Sudah, Bu. Ya, Abed? Rita sudah? Ya, Serva, ada berapa Serva pakumu yang menempel? Menempelnya banyak, Bu, yang sempurna. Sempurna semua menempelnya. Oh, sempurna. Menempel dengan sempurna 2 paku kecil. Coba ditunjukkan ke kamera dong. Ibu mau lihat. Ayo. Jaringannya. Itu tadi. Belakang, Bu. Iya, Serva menempel 2 dengan sempurna. Mana yang lain? Aura, Aura bisa enggak? Anggi berapa Anggi? 2, Bu. 2 menempel dengan sempurna. Iya. Yang lain coba Elia, ada berapa yang menempel? 4. Ada berapa? Ada 5 paku. Yang lain? 2, Bu. Berapa Fikri? 2, 2. Bu. Iya. Noval sudah berhasil?
kalian tulis hasil percobaan kalian pada LKPD ya. Nanti kalian lanjutkan percobaan tersebut, kemudian hasilnya dan juga kesimpulannya kalian jawab di LKPD kalian. Anak, sekarang kita lanjutkan. Setelah kalian membuat magnet tadi, nah sekarang kita lanjutkan. Tahukah kamu bahwa toko mainan yang ada di sekitar rumahku punya banyak pelanggan? Toko tersebut sering mengirim pesanan ke berbagai wilayah dengan menggunakan jasa kurir. Sebelum mengirim barang, toko tersebut harus mengisi formulir pengiriman barang terlebih dahulu. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Sangat luas sekali Indonesia kita, terdiri dari beberapa pulau-pulau begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya keluarga kita ada yang di Jawa, keluarga kita ada yang di Sulawesi. Nah, misalnya kita ingin mengirimkan barang. Biasanya kita mengirimkan barangnya itu melalui apa? Dikirim lewat apa? Pos, Bu. Melalui pos, betul. Kemudian, selain melalui pos, melalui apa lagi? Tahu nggak biasanya? JNE, Bu. JNT, pintar. Banyak sekali ya, JNT, kemudian si cepat, iya. Ekspedisi-ekspedisi tersebut mengirimkan barang dari Sabang sampai Merauke. Nah, anak-anak, sebelum kita mengirimkan barang tersebut, kita harus mengisi formulir pengiriman barang, ya kan? Ayo, siapa yang tahu formulir pengiriman barang itu apa? Formulir yang harus diisi saat ingin mengirimkan barang. Iya, formulir yang harus diisi saat mengirimkan barang. Kalau tidak ada formulir tersebut, barang kita tidak bisa terkirim atau tidak bisa dikirim. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh teks formulir pengiriman barang. Di buku kalian juga ada ya, anak-anak ya. Ada apa saja teks formulir pengiriman barang itu, komponen-komponennya, hal-hal yang penting di dalam teks formulir pengiriman barang. Data penerima dan data pengirim. Ya, ada data penerima dan data pengirimnya, betul. Kemudian ada apa lagi? Coba ini Fikri. Fikri, dinyalakan dulu nak mic-nya, Ibu tidak bisa mendengar. Iya, apa saja Fikri? Pengirim dan tanda tangan petugas. Iya, ada tanda tangan pengirim dan juga ada tanda tangan petugas. Nih, komponen-komponennya tadi itu ada nama awal, nama akhir, dan sebagainya. Kita perlu mencantumkan kode pos supaya memudahkan Pak Pos atau kurir pengiriman barang untuk memilah tujuan pengiriman sesuai kode wilayah atau kode pos. Iya, kita harus mencantumkan kode pos. Kode pos itu kan kode wilayah ya, Nak ya. Jadi nanti Pak Posnya tuh tahu, oh ini wilayahnya di Samarinda, ini wilayahnya di Palaran. Jadi nanti tahu Pak Posnya mudah untuk memilah-milah dan mengirimkan barang tersebut. Jika alamat penerima tidak ditulis lengkap, maka akan menyulitkan kurir atau Pak Pos untuk mencari alamat. Iya, betul. Kalau alamatnya tidak lengkap, nanti bisa kesasar. Pak Posnya bingung, ini alamatnya di mana, ya kan? Kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima. Apabila alamat kita sulit untuk ditemukan, Pak Pos atau kurir bisa menanyakan langsung pada kita. Iya, kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima. Apabila alamat kita sulit untuk ditemukan, Pak Pos atau kurir bisa menanyakan langsung pada kita, bisa langsung telepon pada kita. Nah, ini sudah sampai di jalan M. Nur, tapi rumahnya yang sebelah mana ya, nomornya nggak ada. Nah, Pak Pos bisa langsung telepon ke kita, Bu, rumahnya yang mana? Catnya warna apa? Nah, di depan rumahnya ada pohon mangga misalnya. Nah, itu memudahkan supaya Pak Pos atau kurir pengiriman barang itu mudah menemukan alamat kita. Nah, anak-anak, ini adalah contoh petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Nah, kita tuh harus mengisi formulir pengiriman barang itu sesuai dengan petunjuknya. Supaya apa, Nak? Ada yang tahu nggak? Supaya tidak terjadi kesalahan, supaya sesuai dengan formulir yang diinginkan oleh pemilik formulir tersebut.
ada petunjuk-petunjuknya. Misalnya isilah data penerima dengan huruf besar, berarti harus menggunakan huruf besar. Boleh nggak kalau ditulis menggunakan huruf kecil, boleh nggak? Tidak, Bu. Tidak. Harus dituliskan tempat dan tanggal pengiriman. Misalnya dikirimkan di Samarinda, tanggal berapa? Tanggal 1 Desember misalnya. 1 Desember 2020. Kemudian di bawahnya ada tanda tangan dan nama jelas siapa? Pengirimnya. Misalnya yang mau mengirim Indi. Nah, berarti harus tanda tangan Indi di situ, dikasih nama Indi Roshidatun Anjani misalnya, ya kan? Kemudian kolom yang sebelahnya, di sebelah kanan ada kolom untuk tanda tangan petugas. Maksudnya petugas siapa ini? Petugas siapa yang di situ? Terima. Petugas Pak Pos ya, atau kurirnya yang menandatangani di situ. Ya anak-anak? Ya, Bu. Nah, ayo kita praktikkan cara mengisi formulir pengiriman barang yang telah kita pelajari. Baik anak-anak. Nah, terlihat LKPD-nya ini ya. Bu. Iya. Ini adalah lembar kerja peserta didik. Ada tujuan yang harus kalian capai pada mengerjakan ini. Nah, anak-anak, bukalah video YouTube dengan link berikut. Nanti kalian buka linknya ini, kalian klik nanti ada video, kalian buka. Kemudian nomor 2, lakukan percobaan sebagai berikut. Ini adalah percobaan seperti yang kalian lakukan tadi bersama Ibu ya. Ada baterai, kawat, paku besar, dan paku kecil. Nah, mengikuti langkah-langkahnya tadi, ada membuat lilitan 5 kali lilitan, 10 lilitan, dan 20 kali lilitan. Nanti kalian tuliskan, ada tujuan percobaan, kemudian ada apa lagi di situ? Alat dan bahan. Alat dan bahan. Indi apa lagi, Indi? Langkah-langkah percobaan. Iya, kita lanjutkan langkah-langkah percobaan, terus? Hasil percobaan. Iya, kemudian? Kesimpulan. Kesimpulan, baik. Itu adalah kesimpulan dari percobaan kalian. Misalnya 5 lilitan, tidak ada yang menempel. 10 kali lilitan, ada 2 yang menempel. Kemudian 20 kali lilitan, ada berapa yang menempel? Nah, nanti kalian simpulkan ya, dari percobaan tersebut kesimpulannya bagaimana. Paham ya anak-anak ya? Paham. Baik. Nah, setelah kalian melakukan percobaan dan mengamati video tadi, kalian jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, kalian jawab, ada 5 soal di situ. Kemudian selanjutnya, kalian amati contoh formulir pengiriman barang berikut ini ya. Ini tadi ada komponen-komponennya. Kemudian ada apa saja di situ, tadi sudah dibahas. Kemudian amati petunjuk pengisian formulir pengiriman barang berikut. Kalian baca petunjuknya, tadi sudah dibahas bersama-sama ya. Ya, Bu. Kemudian kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Ada 4 pertanyaan. Kalian jawab dan juga yang terakhir, buatlah sebuah formulir pengiriman barang dan lengkapilah menggunakan data kalian sebagai pengirim dan SDN 019 Palaran sebagai penerima sesuai dengan petunjuk pengisian formulir pengiriman barang di atas. Jadi kalian harus membuat formulir pengiriman barang ya. Kemudian kalian itu sebagai pengirimnya. Berarti kalian mengirimkan barang ke SDN 019 Palaran. Misalnya seperti itu. Alamat penerimanya adalah SDN 019 Palaran. Tahu kan alamat sekolah kita sudah tahu semua ya? Oh. Oke. Nanti kalian buat formulir seperti itu ya anak-anak ya. Oke, baik. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tadi, mulai dari awal sampai akhir, kita sudah melakukan percobaan. Nah, kesimpulan apa saja yang bisa kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini?
Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Coba, Indi, apa sih kesimpulan kita? Yang kita dapatkan, kesimpulanmu apa? Magnet. Iya, kita belajar tentang magnet. Tentang manfaat magnet. Siapa yang tahu manfaat magnet itu apa? Coba manfaat magnetnya, Anggi. Tahu nggak? Manfaat magnet untuk kompas dan pintu kulkas. Untuk kompas dan pintu kulkas, betul. Tadi ada lagi. Siapa yang tahu? Untuk kesehatan. Tahu nggak? Untuk kesehatan, Nofan, pintar. Ayo yang lain. Nadia tahu nggak? Menutup kulkas. Penutup kulkas. Kemudian apa lagi? Mengubah energi listrik menjadi getaran bunyi. Iya, mengubah energi listrik menjadi getaran bunyi. Contohnya pada apa? Pada alat apa? Speaker. Speaker, pintar. Kemudian ada bel listrik juga bisa ya. Bel listrik, pada gagang telepon juga bisa. Kemudian sekarang formulir. Seperti yang disampaikan Anggi tadi, apa sih formulir pengiriman barang itu? Ayo, siapa yang tahu formulir? Formulir pengiriman barang adalah formulir yang harus diisi saat ingin mengirimkan barang. Iya, betul. Formulir pengiriman barang adalah formulir yang harus diisi saat ingin mengirimkan barang. Ya, kemudian apa saja tadi komponen-komponennya formulir pengiriman barang? Hal-hal penting yang ada di dalam formulir pengiriman barang tadi apa saja? Data penerima. Pintar. Data pengirim. Iya, pintar. Tanda tangan. Iya, tanda tangan. Tanda tangan petugas. Tanda tangan petugas dan tanda tangan pengirim ya. Betul sekali anak-anak Ibu pintar. Nah, tadi kita juga belajar percobaan cara membuat magnet. Cara membuat magnet itu ada 3 cara. Apa saja tadi yang kita pelajari? Yang pertama apa? Menggunakan apa? Ya? Menggosokkan besi dengan magnet. Pintar, menggosokkan besi dengan magnet. Cara menggosokkannya arahnya bolak-balik atau satu arah? Satu arah. Satu arah, betul. Kemudian cara yang kedua, menggunakan apa? Mendekatkan besi dengan magnet. Ya, mendekatkan besi dengan magnet atau menempelkan besi dengan magnet, menempelkan benda magnetis ke magnet. Nah, itu caranya disebut cara apa itu? Induksi. Indi suaramu tidak ada. Nah, iya. Dengan cara induksi itu mendekatkan atau menempelkan besi atau benda magnetis pada magnet. Kemudian cara yang ketiga yang kita lakukan percobaan tadi. Mengalirkan Arus listrik. Iya, mengalirkan arus listrik pada benda magnetis atau pada besi. Tadi kita menggunakan paku ya. Berhasil nggak tadi? berhasil. Berhasil, iya pintar. Membuat magnet dengan mengalirkan arus listrik itu disebut juga dengan elektromagnetik ya. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang magnet, tentang formulir pengiriman barang, kemudian manfaat magnet, dan juga cara membuat magnet. Ada yang ingin kalian tanyakan lagi nggak? Tidak, Bu. Iya, semuanya sudah paham? Paham. Paham. Baik, anak-anak Ibu. Nah, sekarang kalau semuanya sudah paham, nanti setelah kalian belajar melalui Zoom ini, kalian buka LKPD kalian kerjakan, kemudian kalian buka evaluasi yang Ibu kirimkan melalui link Google Formulir, kalian buka, kalian kerjakan evaluasinya, dan kemudian semua jawabannya nanti kalian kirimkan kembali ke Ibu, ya anak-anak ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak Ibu, terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.